Masih jelas dalam ingatanku, aku melihat tas itu di etalase Rue Saint-Honoré di kota Paris. Jatuh cinta aku dibuatnya. Tapi aku lihat pintu toko tertutup. Hatiku ragu untuk masuk, meski aku yakin toko itu buka, walau tidak ada label open di depannya. Ragu-ragu aku, takut aku. Yang ku tahu, jangankan membeli, masuk dalam tokonya saja dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pantas atau tidakkah seseorang masuk ke dalam toko itu? Aku mulai gelisah. Tapi rasa ingin memiliki tas itu mendesak-desak terus. Akhirnya aku angkat daguku agar terlihat angkuh. Aku tegakkan kepalaku agar terlihat pantas. Aku tegapkan dadaku agar terlihat sombong. Dan benar saja, usahaku tidak sia-sia. Benar saja, ketika pintu toko dibuka, pelayan menyambutku dengan sumringah. Dan di mulutnya terucap dengan mata berbinar, "Bonjour, madame." Makom egoku terangkat, kelas status sosialku meningkat. Password "bonjour, madame" adalah kata kunci bahwa Anda tidak layak meninggalkan toko tanpa membeli. Aku menuju display tas yang kumaksud. Pramuniaga yang necis di bagian tas itu hanya melirikku sesaat. Hatiku ciut. Minderku mulai merebak. Dan dengan nada yang dingin dia berkata dalam bahasa Inggris, "The price of this bag is $5,000 and we will send to you after 6 months. Tas ini harganya $5.000 dan kami akan mengirimkan kepada Anda setelah 6 bulan. Dan hari ini Anda harus membayar lunas." Wow, $5.000. Kalkulator di kepalaku melayang-layang, menghitung puluhan juta dalam rupiahku tercinta. Itu pun aku belum dapat membawanya pulang sekarang. Itu pun aku harus pesan dahulu dengan membayar lunas. Dan tas akan dikirim setelah 6 bulan ke alamatku. Aku ingin mundur pelan-pelan. Aku ingin mengabaikan seluruh keinginanku. Dan aku ingin cepat-cepat keluar dari toko itu. Tapi nada dingin pelayan itu, lirikan penghinaan pelayan itu menyodok-nyodok harga diriku. Dan aku tidak ingin dia tahu kalau aku ragu-ragu. Aku tidak ingin dia tahu kalau aku batal membeli tas itu. Aku gengsi. Aku mampu dan aku bisa membeli. Akhirnya aku keluarkan lembaran-lembaran ratusan dolar. Aku bayar tuntas. Aku bayar lunas. Aku bayar lunas $5.000. Tanpa aku peduli harga itu dapat untuk membangun sebuah kelas. Bahkan satu sekolah di dusun yang sekolahannya telah porak-poranda. Aku bayar tuntas $5.000. Tanpa aku peduli, harga itu dapat menyantuni puluhan, bahkan ratusan anak yatim. Aku bayar tuntas $5.000. Tanpa aku peduli, harga itu dapat menyembuhkan satu bangsa. Anak-anak
dolar tanpa aku peduli. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli kalau tas itu tidak akan kubawa nanti bersama kafanku. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli aku bayar $5.000. Aku tidak peduli bahwa nanti pada suatu hari aku harus mempertanggungjawabkan kemana saja uang aku belanjakan. Sering sekali kita melihat orang begitu banyak membelanjakan uangnya. Sering kita lihat juga banyak sekali orang yang tidak bisa makan, jangankan sekolah. Ketika anaknya sakit, ada seorang ibu yang tidak mampu membeli obat. Dan akhirnya anaknya terbiarkan meninggal tanpa daya. Saudara-saudaraku, setiap apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Rupiah demi rupiah akan dipertanyakan kemana saja perginya, dari mana saja mendapatkannya. Bukan berarti kita tidak boleh membelanjakan uang milik kita sesuka kita. Tetapi ingatlah, barangkali orang lain memerlukan lebih penting. Puisi ini saya buat ketika betul-betul dulu pernah saya ke Paris. Dan ada satu merek tas yang memang betul-betul menjadi rebutan di Jakarta ini. Mereka rela mengorbankan puluhan juta. Yang kadang-kadang harga satu tas itu bisa untuk menyelamatkan bangsa ini dari kebodohan. Kadang-kadang satu tas itu bisa untuk menyelamatkan tunas-tunas bangsa ini dari kelaparan. Insya Allah kita menjadi orang yang selalu berbagi dengan orang lain.